Ustaz, mau nanya Ustaz, Ya, mengenai adab di sekolah nih Ustaz. Apa namanya? Kita kan saya gitu ya di sekolah atau teman-teman saya nih, saya punya teman di sekolah. Kadang adab di sekolah tuh kalau kita ketemu guru, misalnya laki-laki harus salam sama guru perempuan Ustaz. Nah, sedangkan saya pernah dengar kalau masalah di Islam tuh kalau bukan mahram gitu ya, apa muhrim gitu, nggak boleh gitu Ustaz, salaman atau bersentuhan. Itu gimana ya Ustaz kalau dalam Islam? ya jadi gini, ini masalah tentang anggapan berarti ya, anggapan banyak orang atau anggapan mungkin mayoritas orang. Nah, sekalipun adab, ya kata orang banyak dibilangkan adab ini harus berjabat tangan dengan guru, harus cium tangan dengan guru, baik yang laki-laki pada guru yang perempuan atau laki-laki atau perempuan kepada guru yang laki-laki. Nah, sekarang kalau berbicara adab, nah kita kan orang Islam, berarti kan kembali ke adab yang sudah diatur oleh Islam. Nggak bisa kita adab kembali ke adab masing-masing, nggak bisa. Ya, karena Islam sudah sempurna. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Jadi agama kita ini sudah sempurna, masalah akhlak, masalah adab dan semuanya. Nah, masalah menyentuh ini ya memang sebagian ulama berbeda pendapat dalam menyentuh wanita yang tua, yang tidak ada syahwatnya lagi. Nah, tetapi kita sekarang kembali masalah menyentuh secara umum, menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Ini kadang orang juga masih mengatakan muhrim. Nah, yang benar itu mahramnya. Kalau muhrim itu harusnya mahram bahasanya, bukan muhrim. Kalau muhrim itu orang yang sedang berihram, bukan yang boleh atau tidak boleh dinikahi, bukan. Ya, jadi bahasanya mahram, orang yang tidak boleh dinikahi, itu mahram, orang yang tidak boleh dinikahi seperti ibu kita, ya, atau seorang bapak dan yang lainnya. Nah, bagaimana menyentuhnya? Ya, bagaimana menyentuh orang yang bukan mahram kita? Nah, itu tidak boleh dalam Islam. Ya. Bahkan ancamannya sangat keras. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan At-Tabrani dan ini disahihkan oleh Syalbani, li an yut'an fi ra'si rajulin ya bi mikhyatin min hadidin khairun lahu min an tamussa min an yamassa imra'atan la tahillu lahu, kata Rasulullah. Ya, seseorang, ya, kepala seseorang ditusuk dengan besi, dengan pasak dari besi, itu masih lebih baik daripada dia menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Nauzubillah min dzalik. Coba antum mau misalnya menyentuh, milih mana, menyentuh atau ditusuk kepalanya dengan pasak dari besi? Subhanallah, ini kan ancaman yang sangat keras, ya. Bahkan kata Aisyah radhiyallahu anha, ya wallahi ma masat yadu Rasulullah yada muratin qat. Demi Allah, bahwasanya Rasulullah tidak pernah menyentuh, ya tangan Rasulullah tidak pernah menyentuh tangan wanita sekalipun, itu tidak pernah, ya, sekalipun tidak pernah menyentuh tangan wanita yang bukan mahramnya. Nah, ini jadi anggapan adab, ya, walaupun anggapannya ini sudah seperti orang tua sendiri, ini seperti saudara sendiri, seperti anak sendiri, tidak bisa. Anggapan itu kembali ke kacamata Islam, begitu. Jadi ya kita kembalikan ke hukum Islam. Nah, bahkan kata Imam Nawawi, ya, apa yang tidak boleh dipandang itu pasti sudah haram hukumnya untuk disentuh. Nah, sekarang kan kita memandang aja nggak boleh. Karena memandang wanita yang bukan mahram boleh nggak? Nggak boleh. Dalam surat An-Nur itu dalam surat An-Nur ayat yang ke-30 Allah menegaskan, waqul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan kepada orang-orang beriman hendaknya mereka menundukkan pandangannya. Istilah kita apa namanya? Ghadul basar, ya, menundukkan pandangan. Nah, apalagi menyentuhnya, menundukkan pandangannya harus ditundukkan, begitu. Jadi intinya harus gimana nih sikap kita nih, misalnya, atau sikap teman-teman nih yang selaku murid di sekolah, nanti kalau misalnya ketemu guru biasanya kan harus salaman gitu. Ya, jadi pertama kita tentu walaupun mereka seperti memaksa atau menganggap adab, tetap saja kita nggak bisa, ya, bertoleransi dalam hal ini, karena ancaman sudah jelas dan dari Rasulullah itu kan ditusuk dengan pasak dari besi. Nah, maka misalnya dia akan, ya, menyodorkan tangannya, ya kita begini saja. Nah, tapi nanti dijelaskan dengan sopan. Tentunya kita akhlak kita pun harus baik, jangan langsung ibu haram najis, nggak boleh juga begitu, ya. Nanti kita dengan akhlak baik kemudian kita jelaskan, misalkan saat ada waktu luang, Bu maaf, selama ini yang saya yakini begini karena hadisnya sudah sahih dari Rasulullah begini, ayat dari Allah pun sudah jelas, kita suruh menurunkan pandangan. Maka dengan akhlak baik insya Allah, ya, kemudian kita doakan agar mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ya. Oh ya Ustaz.
mengenai permasalahan yang terjadi di kampung halaman itu ya. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan tadi ya, terutama ini masalah mahram ya. Kalau yang tadi yang Akhi Faiz tanyakan masalah ada di sekolah ya, yang di kampung ini punya permasalahan juga tadi mengenai sepupu Ustaz. Jadi orang tua saya bahwasanya menikah sama sepupu itu nggak boleh Ustaz, karena itu udah menjadi apa? Dan menjadi adat ikatan saudara ya, gitu ikatan ya. saudara. Dianggapnya ikatan saudara. Iya. Itu sebetulnya di dalam Islam itu hukumnya bagaimana itu Ustaz mengenai sepupu itu sendiri? Ini lagi-lagi masalah anggapan, ya kan? Iya, iya. Kembali ke adat lagi nih. Nah, tadi anggapannya adab. Nah, ini adab sudah dianggap sebagai orang tua sendiri, anak sendiri. Nah, teman perempuan kita dianggap sebagai udah nggak ada syahwat lagi kalau bertemu dengan dia, jadi nggak apa-apa bersentuhan, nggak bisa. Nah, sekarang masalah sepupu. Ya, sepupu ini di adat kita ini nggak boleh dinikahi. Iya. Nah, padahal dalam Islam sepupu itu termasuk yang bukan mahram. Jadi boleh dinikahi. Oh, boleh. Bahkan saudara yang paling dekat yang boleh dinikahi itu sepupu. Itu anak siapa? Anak paman atau bibi kita. Nah, kalau paman kita atau bibi kita itu memang mahram bagi kita. Ya tidak boleh dinikahi. Misalkan ponakan dengan paman laki-laki nggak boleh. Ya, kemudian ponakan perempuan dengan paman laki-laki tadi nggak boleh, itu nggak boleh menikah. Nah, adapun sepupu anaknya paman, nah itu dalam Islam dihalalkan untuk menikah. Ya, saudara yang paling dekat yang boleh dinikah itu sepupu. Jadi nggak masalah. Jadi kalau kembali ke adat misalnya anak, tapi kalau kita pun mau menghormati adat, kita menikahi wanita lain ya tidak masalah. Nah, cuma memang misalnya jodohnya sudah dia, statusnya sepupu kita, dalam Islam diperbolehkan. Sekalipun statusnya anak paman kita sendiri. Jadi kita kembalikan lagi-lagi kita kembalikan ke kacamata Islam ini. Ya, karena Islam sudah mengatur mana yang boleh dinikahi, mana yang tidak boleh dinikahi. Gitu. Jadi senantiasa kita menyikapinya juga dengan bijak. Dengan bijak tidak dengan langsung mengharamkan, kemudian sampai bilang najis segala macam, tidak. Gitu. Jadi berduaan dengan sepupu pun tidak boleh, karena tadi dinikahi boleh, berarti berduaan nggak boleh. Jadi statusnya seperti orang lain, walaupun statusnya saudara, sepupu atau anaknya paman. Ya, dari permasalahan itu juga saya sering bingung gitu tadi ya, antara sepupu itu berduaan gitu kan, karena mereka menganggapnya mahram gitu kan. Berarti yang bisa saya ambil mungkin tetap boleh gitu ya. Tetap boleh dinikahi, boleh, dan nggak boleh misalkan mengadakan satu perjalanan ditemani oleh sepupunya karena dengan beralasan ini mahramnya. Iya. Nggak boleh, ini kan sudah boleh dinikahi gitu. Atau misalkan sahabat perempuannya karena beranggapan ini sudah seperti sahabat, sudah nggak ada syahwat lagi, nggak bisa ya, tidak bisa begitu. Satu lagi Tad, boleh Tad? Oh iya boleh. Mengenai ini Tad, hubungan mahram disebabkan karena pernikahan gitu kan. Misalnya saya nikah nih Tad ya, nikah sama seorang akhwat. Nah, apakah orang tua atau keluarga dari akhwat tersebut itu menjadi mahram buat saya atau enggak gitu ya? Oh, jadi mertua berarti? Iya, mertua dan mungkin anak-anak mertua yang akhwat yang perempuan atau yang lainnya. Nah, kalau masalah mertua, mertua sudah jelas menjadi mahram kita. Iya. Mertua menjadi mahram kita, baik bapak atau ibu kan, itu menjadi mahram kita, tidak boleh kita nikahi, bahkan alal abad. Sekalipun kita sudah berpisah misalnya dengan istri, ya seseorang bisa dengan istri, tetapi tetap mertua menjadi orang tua kita, tidak boleh kita nikahi. Misalnya ada seseorang nih nikah sama perempuan, nah, maka orang tuanya sudah tidak boleh nikahi, walaupun sudah diceraikan. Misalkan gara-gara si anak ini jadi suka ke ibunya, nggak bisa, karena sudah menikah, ya, mengadakan satu ikatan. Nah, itu jadi sudah tidak boleh dinikahi selamanya. Jadi menjadi status seperti orang tua kita sendiri. Kemudian bagaimana dengan anaknya atau kakaknya, ipar? Justru ini iparnya kata Rasulullah SAW maut, yang menjadi bisa menjadi jalan menuju kematian. Di kita tuh kadang begini, ya ada misalnya ada suami istri, kemudian si suaminya ini lagi pergi keluar kota. Nah, ada
adik atau kakak dari suami ini berkunjung, ya dipersilakan begitu saja masuk ke dalam rumah. Nah, padahal ini sangat bahaya nih. Kata Rasulullah bisa jadi kematian. Karena apa? Karena ini bukan mahram, boleh menikah ini. Nah, jadi ini bisa jadi fitnah, maka ya tidak boleh diterima. Maksudnya harus menjaga jarak sebagaimana ini statusnya seperti orang lain, walaupun memang hubungannya seperti dekat karena sudah ada ikatan suami istri ya, jadi seperti saudara, tetapi lagi-lagi ini bukan mahram bagi si istri ini yang ditinggalkan atau yang ditinggalkan pergi sementara oleh sang suami itu. Jadi begitu. Wallahu a'lam bishawab. Syukran tak ya. Jadi saya mau nanya lagi nih Ustaz. Jadi sebenarnya siapa aja sih Ustaz mahram kita nih, misalnya laki-laki nih siapa aja mahramnya, terus kalau perempuan siapa aja gitu, supaya kita bisa menjaga batasan-batasan gitu di keluarga kita, terutama kan keluarga dekat kita. Jadi yang mahram itu ya dalam An-Nisa juga sudah disebutkan dengan jelas ya. Di situ bisa kita lihat nanti seperti misalnya ibu kita, bapak kita, kemudian bapak ke atas, ya bapak kakek, kemudian ke atas terus kakeknya, bapaknya kakek. Nah, itu jadi mahram. Ya. Kemudian ibunya ibu. Ya, ibunya ibu juga mahram, nenek kita. Nenek punya ibu lagi mahram sana berarti. Kakak kita punya kakak. Punya adik, mahram kita berarti. Nah, kemudian bukan anaknya dari mereka, keponakan. Nah, itu mahram kita juga nggak boleh kita nikahi. Nah, tapi tadi kakak punya anak. Itu berarti siapa kita? Sepupu. Bukan, itu keponakan. Nah, itu keponakan itu yang nggak boleh. Nah, tapi paman punya anak. Misalnya tadi orang tua kita punya adik, punya kakak, mereka punya anak. Berarti apa? Berarti dia sebagai keponakan kita, sebagai sepupu kita. Nah, ini yang boleh dinikahi. Ya, berarti nggak boleh bersentuhan gitu. Nggak boleh bersentuhan, nggak boleh berduaan, nggak boleh bersentuhan, nggak boleh. Kita pun harus menundukkan pandangan kepada mereka karena statusnya sekalipun sepupu, ada status dalam keluarga, tapi mereka boleh dinikahi. Ya bukan mahram bagi kita begitu. Jadi misalnya dalam satu rumah gitu, tetap harus berhijab gitu ya, nggak boleh. Tetap harus berhijab, nggak boleh dibuka jilbabnya. Nggak boleh dibuka jilbabnya. Tetap harus tertutup auratnya. Gitu. Ya, Allah Quran, ya. Itu aja mungkin Ustaz ya. Ya, ini udah terlalu malam juga nih nanya. Kita waktunya istirahat ya. Oh ya, syukran tak. Ya, Syukran, Ustaz. ya apa